Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa seorang pesinden Jawa Tengah yang hidupnya begitu dekat dengan gemelang, tembang, dan panggung hajatan akan berdiri pada suatu hari sebagai seorang hafizah Al-Quran. Sebuah perubahan yang begitu drastis, begitu mengejutkan, hingga orang-orang kampungnya pun sempat bertanya dengan nada sarkas, apa suara sinden bisa berubah jadi suara Al-Quran? Tapi justru dari pertanyaan yang terdengar meremehkan itulah kisah perjalanan penuh air mata, perjuangan, dan hidayah ini dimulai. Bayangkan seorang wanita yang setiap malam tampil di panggung dengan riasan tebal, busana tradisional, dan senyuman yang harus ia pasang meski hatinya lelah. Ia populer, dihormati, bahkan sering disebut memiliki suara emas yang diwariskan turun-temurun. Namun siapa sangka suara emas itu justru menjadi pintu yang mengantarkannya menemukan cahaya yang tidak pernah ia duga. Apa yang sebenarnya seseorang temukan hingga ia rela meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya? Apakah hanya karena rasa penasaran? Apakah karena peristiwa tertentu? Ataukah karena suara Al-Quran yang meresap begitu dalam sehingga membuat seluruh arah hidupnya berbalik? Kisah ini bukan kisah biasa. Ini kisah adalah kisah tentang hati yang mencari, tentang perjalanan spiritual seorang pesinden yang merasa ada kehampaan yang tidak bisa diisi oleh gemuruh panggung. Setiap ia selesai tampil, setiap ia menerima amplop tebal dari panitia hajatan, selalu ada satu perasaan yang diam-diam mengusiknya. Apakah hidupku hanya sebatas suara tanpa makna? Pertanyaan itu terus tumbuh, mengakar, dan perlahan menguatkan dirinya untuk mencari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ketenangan dan perjalanan itu membawanya pada satu dunia yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dunia Al-Quran. Latar keluarga dan masa kecil. Ia lahir di sebuah desa kecil di lereng pebukitan Jawa Tengah, tempat suara gamelan menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat. Dari pagi hingga malam, rumahnya tidak pernah benar-benar sunyi. Di satu sisi rumah, terdengar latihan sinden. Di sisi lain, para penabuh gamelan berulang kali memukul gong, saron, dan kendang. Di tengah suara-suara itulah ia tumbuh. Seolah sejak bayi telinganya sudah disiapkan untuk dunia seni dan suara. Ibunya seorang pesinden terkenal di wilayah itu. Sosok yang kuat, anggun, dan sangat tekun. Dari ibunya lah ia belajar disiplin vokal, cara mengatur nafas, hingga cara merasakan getaran nada. Ayahnya seorang penabuh gamelan yang tenang dan sangat mencintai tradisi. Rumah mereka bukan rumah kaya, tapi hangat dan penuh budaya. Di dinding tergantung foto-foto pertunjukan lama, dipenuhi kenangan panggung, penghormatan, dan cerita seni yang tak pernah berhenti mengalir. Di usia 7 tahun, ia sudah diajari cara melakukan tembang macapat. Ibunya mengatakan, suara itu bukan sekedar warisan, tapi amanah. Kalimat itu ia ingat seumur hidup. Namun sebenarnya ia tidak pernah benar-benar memahami makna kata amanah. Ia hanya tahu suaranya membawa kebanggaan bagi keluarganya. Meski hidup dalam tradisi, keluarganya bukan keluarga religius. Mereka hormat pada agama, tetapi tidak mendalaminya. Mereka lebih dekat pada adat, ritual budaya, dan upacara-upacara desa. Dari kecil, ia tumbuh tanpa banyak mengenal ajaran agama secara mendalam. Baginya, hidup adalah seni, suara, dan panggung. Namun, dalam kesunyian tertentu, saat para pemain gamelan pulang dan malam mulai turun, ia sering merasa sepi. Ada kekosongan yang tidak ia mengerti. Meski ia dikelilingi suara, hatinya tetap terdengar sunyi. Dan di tengah keheningan itulah, muncul pertanyaan yang sering ia pendam. Jika suara adalah anugerah, lalu siapa yang memberi anugerah itu? Pertanyaan polos itu seperti benih kecil yang menunggu pada waktu untuk tumbuh. Saat itu, ia belum tahu bahwa suatu hari kelak, pertanyaan kecil itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Perjalanan karir saat suara mulai mengusik hatinya. Ketika menginjak usia remaja, ia mulai mengisi berbagai acara kesenian di desa-desa. Pada awalnya, hanya tampil sebagai pengiring. Namun karena suara dan teknik vokalnya menonjol, perlahan namanya mulai dikenal. Dalam waktu singkat, ia menjadi pesinden muda yang paling sering diundang untuk hajatan besar, pernikahan, khitanan, hingga perayaan desa. Banyak orang kagum pada kelembutan suaranya yang mampu ngelagu dengan penuh rasa. Bahkan beberapa dalang terkenal sudah mulai meliriknya.
Honor yang ia terima semakin besar, bahkan melebihi penghasilan orang tuanya. Ia pun mulai membantu biaya keluarga. Semua tampak sempurna. Popularitas, penghargaan, bahkan masa depan yang diprediksi akan gemilang. Namun di balik semua itu, ada perasaan aneh yang sering muncul setelah ia selesai tampil. Ketika semua orang bertepuk tangan, ketika ia turun panggung dengan senyum terpaksa karena harus menyapa para tamu, di dalam hatinya justru muncul satu ruang kosong yang sulit dijelaskan. Kadang, saat berjalan pulang tengah malam, setelah acara wayang kulit, ia memandangi langit gelap dan bertanya pada dirinya sendiri, benarkah ini tujuan hidupku? Di satu penampilan, terjadi sesuatu yang tidak ia lupakan. Sandalang tiba-tiba menyelipkan salawat di sela lakon. Salawat itu dibacakan dengan lirih, namun penuh kekhusyuan. Ia yang biasanya fokus pada irama tembang, justru terpaku. Ada sesuatu pada salawat itu, sesuatu yang membuat dadanya hangat. Ia sendiri tidak tahu kenapa, seperti ada alunan halus yang mengetuk pintu hatinya. Semenjak hari itu, hatinya mulai terusik. Setiap mendengar azan dari musola dekat rumahnya, ia merasa ada panggilan yang aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi ia menutupinya dengan pikiran, aku pesinden, dunia agamaku berbeda. Namun kenyataan berkata lain. Suara-suara yang dulu hanya ia dengar lewat panggung, kini perlahan terasa asing. Dan suara-suara yang dulu ia abaikan, justru mulai menarik perhatiannya. Seolah hatinya sedang diarahkan ke sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang belum ia pahami, namun diam-diam ia butuhkan. Perjumpaan pertama dengan Al-Quran. Perjalanan menemukan kebenaran terkadang tidak dimulai dari kajian, bahkan tidak dimulai dari niat yang jelas. Terkadang ia dimulai dari suara. Begitu pula dengan kisah pesinden ini. Suatu sore, saat ia lewat di depan sebuah musala kecil di kampungnya, ia mendengar lantunan suara seorang anak mengaji. Suara yang dibacakan adalah Ar-Rahman. Suara itu tidak merdu secara teknik, tidak juga sempurna, namun ada kelembutan yang luar biasa di dalamnya. Seperti ada sesuatu yang menenun hatinya perlahan. Ia tidak sadar berdiri cukup lama di depan pintu musala. Anak-anak yang keluar sempat memandang aneh ke arahnya, tapi ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasakan getaran yang tidak pernah diberikan oleh tembang-tembang yang selama ini ia nyanyikan. Nada Al-Quran itu tidak sekedar indah, tetapi menenteramkan. Seolah ada kekuatan yang menyapu gundahnya. Malam itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa suaranya berbeda? Kitab apa ini sebenarnya? Meski ia tidak memahami maknanya, ia merasa ayat-ayat itu berbicara langsung kepadanya, seperti memanggil nama yang tidak pernah ia sadari. Beberapa hari kemudian, ia dengan hati-hati mendekati musala itu. Dari kejauhan, ia mendengarkan bacaan-bacaan lain. Setiap mendengarkan suara lantunan, hatinya terasa berdebar. Ia mulai merasakan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan dari panggung sebesar apapun. Namun ia sadar betul bahwa keluarganya tidak akan mudah menerima jika ia menunjukkan ketertarikannya pada Islam. Maka ia hanya berani mendengarkan dari luar pagar musola. Ia berdiri diam di kegelapan malam, seperti seorang yang malu mengakui bahwa hatinya tersentuh sesuatu yang baru. Ia hanya tahu satu hal, ada suara yang selama ini ia cari, tapi tidak pernah ia temukan di dalam dunia seni. Hingga suatu malam, ia memberanikan diri bertanya pada seorang ustazah yang sedang mengajar anak-anak, "Bu, apa boleh saya belajar membaca seperti mereka?" Pertanyaan sederhana itu menjadi pintu besar yang membuka seluruh perjalanan hidupnya. Dan sejak detik itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Konflik dengan keluarga. Ketertarikannya pada Al-Quran tidak berlangsung lama tanpa diketahui keluarganya. Suatu sore, ketika ia pulang lebih lambat daripada biasanya, ibunya bertanya dengan nada curiga, "Kowe kok ora langsung mulih? Latihan sinden nang endi?" Ia terdiam. Tidak mungkin ia berkata bahwa ia baru saja belajar huruf hijaiyah di musala kecil dekat pasar. Namun diamnya justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, ayahnya tanpa sengaja melihatnya membawa lembaran kertas berisi tulisan Arab dasar. Wajah ayahnya langsung berubah. "Iki opo? Kowe sinau ngaji?" Suasana rumah yang biasanya penuh suara gamelan mendadak hening seperti kuburan. Ia menelan ludah, berusaha tenang, dan menjawab pelan, "Aku cuma pengen mengerti." Suasana ayat-ayat itu menenangkan, Pak. Jawaban itu justru memicu kemarahan. Ibunya menggebrak meja. "Kowe kui pesinden,
Suara ibunya keras, tapi sebenarnya ada rasa takut di dalamnya. Takut kehilangan anak yang selama ini menjadi harapan keluarga. Sejak hari itu, keluarga memantaunya dengan ketat. Ia dilarang keluar malam, dilarang dekat musola. Bahkan, honor hasil manggung mulai diawasi. Tapi semakin ia dilarang, justru semakin kuat rasa penasarannya. Pertanyaan yang dulu samar, kini menjadi gelombang kuat di dalam dirinya. Mengapa mereka takut? Kalau ini salah, kenapa hati ini malah tenang? Di lingkungan pun muncul bisik-bisik. Katanya, si pesinden sekarang sering ke musola. Apa dia mau pindah agama? Wah, nanti keluarganya bisa malu besar. Desa yang biasanya hangat, kini terasa seperti mata-mata yang mengawasinya. Hingga suatu malam, terjadi peristiwa yang membuat semuanya semakin rumit. Ia ketahuan sedang mengaji di kamar mandi, berusaha menghafal huruf-huruf hijaiyah dari buku lusuh yang ia sembunyikan. Ibunya menangis, ayahnya murka, dan ia hanya bisa berdiri kaku sambil memegang buku kecil itu. Namun di tengah kekalutan itu, ada satu suara lirih di dalam dirinya yang tidak mau padam. Lanjutkan, kau sudah memulainya. Dan dari situlah konflik besar dimulai. Konflik yang membuat seluruh hidupnya terguncang, tetapi juga mendekatkannya pada kebenaran yang selama ini ia cari. Keputusan yang mengubah segalanya. Konflik dengan keluarga membuat hidupnya penuh tekanan. Namun justru pada masa-masa paling gelap itulah cahaya itu datang. Suatu malam, setelah pertengkaran besar dengan ayahnya, ia pergi ke halaman belakang rumah dan menangis dalam diam. Ia merasa seperti burung yang suaranya indah, tapi dikurung dalam sangkar yang tak pernah ia pilih. Hatinya penuh sesak. Ia bertanya, "Ya Tuhan, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" Malam itu angin berhembus pelan. Dari musallah yang jaraknya ratusan meter, terdengar suara bacaan Al-Quran. Surah Al-Insyirah. Alam nasyarah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ayat itu bagaikan jawaban langsung atas seluruh kegundahannya. Ia menutup mata, membiarkan setiap getaran ayat itu meresap. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena tekanan, tetapi karena rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui ustazah yang dahulu mengajarinya membaca hijaiyah. Ia duduk dengan tangan gemetar. "Bu, saya ingin belajar Islam lebih dalam. Saya ingin tahu semuanya. Saya ingin jadi muslim." Ustazah itu mendengarnya lama, penuh haru. "Nak, maksud Islam bukan untuk lari dari masalah. Tapi kalau Allah sudah mengetuk hatimu, itu berarti Dia telah memilihmu." Ia belajar diam-diam. Setiap huruf ia hafalkan dengan hati-hati. Setiap ayat ia bacakan dengan penuh rasa. Dan suara yang selama ini ia gunakan untuk menembang, kini digunakan untuk melagukan ayat suci. Sesuatu yang dulu asing, kini terasa seperti rumah baru. Namun perjalanan menuju keputusan besar itu tidak mulus. Ketika kabar tersebar bahwa ia semakin dekat dengan Islam, keluarga semakin keras melarangnya. Teman-teman pesindennya mencibirnya. Beberapa dalang memutus kontrak. Bahkan tetangga yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Pada sebuah titik, ia hampir menyerah. Hingga akhirnya, suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara lantunan Al-Quran yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Indah, jernih, seakan datang dari langit. Ia terbangun dengan air mata mengalir. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah jawaban, ini jalanku. Dan pada pagi yang terang, di musallah kecil itu, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Keputusan itu mengubah hidupnya selamanya. Saat suara emas itu menghafal firman Allah. Setelah resmi menjadi seorang muslimah, perjalanan beratnya belum selesai. Justru saat itulah badai terbesar datang. Keluarga masih tidak menerima. Sebagian masyarakat mencibir. Bahkan beberapa rekan sesama seniman mencapnya sebagai pengkhianat tradisi. Namun ia tak lagi gentar. Ada kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan yang ia temukan dari ayat-ayat yang mengisi hatinya sedikit demi sedikit. Awalnya ia hanya belajar membaca, perlahan melakukan. Kemudian mulai menghafal ayat-ayat pendek. Suaranya yang lembut dan terlatih justru membuat hafalannya cepat melekat.
yang dulu ia gunakan untuk menembang macapat, kini ia alihkan sepenuhnya untuk melantunkan Al-Quran. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti energi yang mengangkat beban hidupnya satu persatu. Ia menghafal di waktu subuh ketika udara masih dingin dan rumah belum ramai. Ia menghafal di siang hari, sembunyi di belakang rumah dengan mushaf kecil yang ia beli dari uang hasil manggung terakhirnya. Ia menghafal di malam hari ketika semua orang tidur, membiarkan air matanya jatuh sambil membaca ayat demi ayat. Hari-hari terasa berat, tetapi anehnya justru disitulah hatinya menjadi sangat damai. Suatu hari, ustazahnya berkata, "Suaramu bukan lagi sekedar anugerah. Sekarang, ia adalah amanah. Gunakan untuk menjaga kalam Allah." Kalimat itu menghentak hatinya. Ia seperti menemukan tujuan baru yang jauh lebih mulia daripada tepuk tangan di panggung-panggung desa. Ia ingin suaranya berguna bukan untuk hiburan, tetapi untuk kebaikan. Perjalanan menjadi hafizah tentu tidak mudah. Kadang hafalannya hilang, kadang ia lelah, kadang rasa takut terhadap penolakan keluarga muncul kembali. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia ingin kembali ayat yang pertama kali menyentuh hatinya, Ar-Rahman. Itulah yang membuatnya bangkit lagi. Butuh waktu bertahun-tahun hingga akhirnya ia menuntaskan hafalan 30 juz. Dan ketika ia menyelesaikan ayat terakhir, tubuhnya bergetar. Ia sujud lama, menangis tanpa suara. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pesinden yang dulu hidup di tengah keramaian panggung mampu menjadi seorang hafizah Al-Quran yang suaranya kini menggema di majelis-majelis ta'lim. Perubahan ini membuat banyak orang terkejut. Ada yang mulai menghormatinya, ada yang masih meremehkan, ada pula yang tiba-tiba meminta dia mengajari anak-anak mereka mengaji. Tetapi yang pasti, hidupnya tidak pernah kembali seperti dulu. Ia tidak lagi menjadi milik panggung. Ia menjadi milik ayat-ayat yang ia hafalkan dengan air mata dan cinta. Apa kabar muallaf ini sekarang? Kini, setelah bertahun-tahun berlalu semenjak keputusan besarnya meninggalkan dunia seni, suara Jawa dan memeluk Islam, kehidupan Ratri telah berubah begitu jauh. Lebih damai, lebih matang, dan lebih terang dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi dikenal sebagai anak pesinden yang hidup di balik gemerlap panggung dan bayang-bayang tradisi keluarga. Sekarang, ia dikenal sebagai Ustazah Ratri, seorang pengajar Al-Quran yang lembut tutur katanya, namun tegas dalam prinsipnya. Setelah menyelesaikan hafalan 30 juz, ia melanjutkan pendidikannya ke sebuah lembaga tahfiz di Jawa Tengah. Di sanalah ia menemukan kekuatan baru, kemampuan untuk mengajar. Yang dulu hanya suara merdu di panggung, kini berubah menjadi suara yang menggetarkan hati orang-orang yang belajar padanya. Suara Al-Quran lembut, namun kokoh, penuh penghayatan. Seolah setiap ayat benar-benar meresap dari pengalaman hidup yang panjang dan penuh luka. Lebih mengejutkan lagi, ibunya yang dulu paling keras menolak keputusannya, kini perlahan melunak. Bukan karena dipaksa, bukan karena debat, melainkan karena melihat perubahan nyata pada diri putrinya. "Kamu sekarang lebih tenang, lebih bahagia." Begitu kata ibunya suatu hari. Kalimat sederhana itu membuat Ratri menangis lama. Hubungan mereka belum sempurna, tapi mereka berbicara, mereka tertawa, dan itu sudah jauh lebih baik dari masa lalu yang penuh benturan. Bahkan ibunya mulai mau mendengarkan lantunan Al-Quran ketika Ratri mujaroah di rumah. "Suaramu sama seperti dulu, tapi sekarang jauh lebih adem," katanya. Ratri hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu ini adalah hidayah yang tidak dapat dipaksakan, hanya bisa dihadirkan oleh Allah. Ratri kini juga aktif di komunitas muallaf. Ia sering menjadi narasumber tentang perjalanan spiritual, terutama bagi perempuan yang menghadapi penolakan keluarga. Ia tidak pernah memaksakan pandangan, tapi kisah hidupnya sendiri sering kali menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan ya, ia sudah menikah. Suaminya seorang guru tahfiz di kota Yogyakarta. Lelaki sederhana yang mendukung perjuangannya tanpa banyak bicara. Mereka kini memiliki satu anak perempuan bernama Maryam yang masih kecil, namun sudah suka menirukan ibunya mengaji. Dalam kalimat yang lirih, Ratri pernah berkata, "Dulu aku bernyanyi agar didengar manusia. Sekarang aku membaca Al-Quran agar didengar Allah." Begitulah kabar Ratri hari ini. Seorang muallaf, seorang hafizah, seorang ibu, seorang pendidik yang perjalanan hidupnya terus menjadi inspirasi banyak orang, bahwa hidayah selalu datang pada waktu yang tepat. Pertanyaan membelah opini. Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, perjalanan Ratri mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan.
Ketika Allah memilih seseorang untuk menerima hidayah, tidak ada suara manusia, baik itu celaan, tekanan keluarga, atau bahkan gemerlap dunia yang mampu menahannya. Hidayah datang tepat pada waktunya, kadang lewat jalan yang tak pernah kita duga. Dari panggung seni tradisi Jawa menuju musallah kecil tempat seorang perempuan muda pertama kali merasakan ketenangan dalam sujudnya. Kisah ini juga mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Terkadang semuanya dimulai dari satu ayat yang mengetuk hati, dari satu pertemuan kecil, atau dari satu momen hening ketika seorang bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya aku di hadapan Tuhan? Begitu pula Ratri, ia berani melepaskan identitas lamanya bukan karena ia membenci masa lalu, tapi karena ia menemukan sesuatu yang lebih bermakna untuk masa depannya. Dan keputusan itu bukan tanpa pengorbanan. Ia kehilangan sebagian keluarganya, dunianya, namanya di panggung, bahkan rasa aman yang dulu ia miliki. Namun lihatlah hari ini, Allah mengganti satu persatu dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Ketenangan, keluarga kecil yang penuh cinta, dan kesempatan berbagi cahaya kepada banyak orang. Namun, ada satu hal penting yang perlu direnungkan. Ketika seseorang memutuskan masuk Islam, apakah masyarakat kita sudah cukup siap menerima mereka? Ataukah kita hanya pandai mengagumi kisah mu'allaf, tetapi tidak benar-benar hadir mendampingi perjalanan mereka yang seringkali penuh luka? Pertanyaan ini layak kita renungkan bersama. Karena setiap mu'allaf tidak hanya butuh tepuk tangan, tetapi juga dukungan, kehangatan, dan ruang untuk tumbuh. Dan kini giliran Anda merenung. Menurut Anda, keputusan Ratri meninggalkan tradisi keluarganya demi memeluk Islam, apakah itu sebuah pengkhianatan terhadap budaya? Atau justru bentuk keberanian tertinggi untuk mengikuti suara hatinya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Tidak ada jawaban tunggal. Dan disinilah letak kekuatan kisah ini. Ia membuat kita berpikir, mempertajam empati, dan membuka ruang dialog yang lebih jujur. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Masih di channel Jejak Abadi, tempat kita menelusuri kisah-kisah yang tidak hanya menggetarkan hati, tetapi juga membuka mata tentang perjalanan manusia menuju cahaya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.